Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Welcome to Jakarta. Akhirnya untuk pertama kalinya Bocan mau mereview satu hotel bersejarah dan juga mewah di Jakarta. Udah banyak Bobers yang minta buat Bocan nge-review hotel-hotel di Jakarta, tapi mohon maaf kemarin-kemarin tuh rasanya Bocan masih sayang banget kayaknya kalau keluar duit, sedangkan rumah deket dari area hotelnya gitu kan. Tapi kali ini Bocan mau turutin buat permintaan Bobers untuk nge-review hotel-hotel terbaik di Jakarta. Dan salah satunya adalah hotel yang mau kita inapin ini. Ini merupakan hotel bersejarah, salah satu landmark kebanggaan Indonesia juga. Pasti Bobers udah bisa nebak kita mau kemana. Kita mau mereview Hotel Indonesia Kempinski. Tapi sebelum Bocan review hotelnya secara detail, Bocan infoin dulu nih, pesen hotelnya lewat mana? Selalu dong pesen hotelnya lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang tuh udah ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobors nemu yang lebih murah, tiket.com ganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk Hotel Indonesia Kempinski ini, harga kamarnya itu mulai dari 2.900.000-an untuk tipe kamar Deluxe King. Ini kamarnya cukup luas, seluas 44 meter persegi, terus juga udah ada fasilitas bathtubnya Bobors. Kalau Bocan kemarin tuh ambil yang tipe eksekutif. Ini harganya mulai dari 3.500.000-an. Kalau luas kamarnya sama kayak yang Grand Deluxe tadi Bobors. Cuma bedanya kalau untuk kamar eksekutif ini kita udah dapat free access ke eksekutif lounge-nya. Jadi kita bisa nikmatin fasilitas afternoon tea sama cocktail evening juga. Bobors juga bisa ngemil tuh kalau misalnya siang-siang atau sore-sore lapar, boleh naik ke eksekutif lounge-nya tadi. Nah, kalau Bobors mau hemat staycation di sini, jangan lupa pesennya pakai kupon Bocan spesial 500 Kak buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksi 300.000, dan kupon ini bisa Bobors pakai buat nginep kapan aja. Bobors bisa lihat harga kamar awalnya itu kan 3.500.000 ya. Nah, kalau misalnya Bobors pakein kupon Bocan 500K ini, Bobors dapat diskon langsung 351.000. Jadi lumayan, netnya cuma 3.160.000-an. Lumayan hemat ya Bobors, bisa buat nge-mall, apalagi hotelnya kan deket sama mall tuh. Jadi buat Bobors yang mau liburan kapan aja, kemana aja, jangan lupa buktikan murahnya beli di aplikasi tiket.com sekarang. Dan sekarang kita udah masuk ke area Sudirman, di Jalan Sudirman, belum sampai hotelnya. Ini masih macet Bobors, padahal ini tuh jam 2:30 sore, berarti masih jam orang ngantor. Tapi tetap ya, lalu lintas di Jakarta tuh kalau nggak macet justru kita malah heran kan. Dan ini kita langsung masuk ke area hotelnya. Di sini nanti depan tuh ada security check gitu Bobors. Tapi security checknya nggak pakai anjing kayak kemarin di Shangri-La. Ini cuma ya biasa meriksa mobil aja. Terus kita lanjut ke area drop off. Dan Bocan sempet salah di sini Bobors karena kirain ini adalah drop off hotelnya kan. Ternyata ini tuh drop off untuk ballroom, beda lagi. Jadi kita maju lagi ke depan dan ini nih yang bener. Dan kesan pertama Bocan buat Hotel Indonesia Kempinski ini tuh agak kurang smooth, karena biasanya kalau di hotel bintang 5 tuh staffnya banyak yang berjaga, banyak yang nyambut, kita dibukain pintu, disapa segala macam. Nah, kalau tadi itu kan kelihatan ya Bobors, banyak orang hotelnya ya, walaupun itu semuanya bukan bellboy sih, tapi itu banyak staffnya, cuma nggak ada satupun yang menyambut. Terus Bocan tuh sempat celingak-celinguk gitu nungguin bellboynya, sampai akhirnya bellboynya datang dari dalam dan baru tuh dia nawarin buat mindahin bagasi. Mungkin bellboynya abis nganter barang atau lagi apa, cuma ekspektasi Bocan untuk hotel bintang 5 penyambutannya lebih dari itu sih. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang suami mau menuju ke area parkirannya. Nah, parkirannya ini di basement Bobors, dan ini tuh digabung sama parkiran mall, cuma dibedain. Nanti Bobors tinggal ikutin petunjuknya aja, maksudnya ikutin petunjuk ke arah parkir hotel biar jalannya nggak terlalu jauh dari mobil menuju ke akses lift hotelnya itu kan. Dan walaupun ini kan parkirannya basement terus campur sama mall, tapi Bobors tenang aja karena di area liftnya itu ada security checknya juga, jadi nggak sembarangan
nggak sembarangan orang dari mall bisa masuk ke area hotelnya, tetap ada security checknya. Terus juga di sini masih prokesnya ketat banget, kita harus scan barcode Peduli Lindungi, terus cek suhu tubuh sama pakai masker. Ini adalah area lobbynya. Lobbynya tuh memanjang. Dia kelihatannya nggak terlalu luas, tapi untuk mewahnya dapat banget. Dan di sini ada beberapa kursi. Bobers bisa lihat deh, nuansanya tuh elegan yang modern gitu. Terus di tengah lorongnya tuh banyak pilar-pilar dari marmer hitam yang kokoh tapi mewah banget Bobers. Terus Bocan suka sama resepsionisnya. Kalau tadi kan bellboynya sempat kayak keteteran atau sempat miss dikit. Nah kalau untuk resepsionisnya itu ramah banget. Dan untuk proses check-innya sendiri itu juga smooth banget, resepsionisnya sangat ramah dan helpful. Pas Bocan check-in itu kamarnya belum ready Bobers, jadi Bocan diarahin sama resepsionisnya untuk nunggu di executive lounge ya. Karena Bocan kan pesen kamar yang eksekutif dan itu udah free access ke lounge ya kan, makanya diarahin buat nunggu di lounge biar lebih nyaman dan lebih enak. Terus untuk eksekutif lounge ini biasanya kan hotel lain tuh agak strict ya, anak-anak nggak boleh ikut masuk. Nah kalau di Hotel Indonesia Kempinski ini anak-anak masih boleh masuk Bobers. Tuh eksekutif lounge ada di lantai 7 dan pemandangannya langsung ke tengah Bundaran HI. Kita bisa lihat Bundaran HI, bisa lihat trafficnya Jakarta, tapi keren sih bisa lihat pemandangan kota Jakarta gitu kan. Terus tadi tuh sempat ada foto-foto bersejarah Bung Karno kan. Karena Hotel Indonesia Kempinski ini tuh emang hotel pertama yang dibangun dengan standar internasional di Indonesia. Hotel ini tuh diresmiin sama Bung Karno di tahun 62 dan sempat direnov, tapi untuk bangunan luarnya itu tetap mempertahankan desain aslinya Bobors. Jadi yang direnov tuh cuma dalam interiornya aja. Nah keuntungan Bobors pesan kamar yang eksekutif itu gak cuma bisa free access ke lounge-nya, tapi juga bisa nikmatin fasilitas afternoon tea. Kayak sekarang nih jam 3 sampai jam 5 sore itu ada afternoon tea, jadi Bobors bisa cobain pastry, bisa minum kopi, teh ya, atau soda segala macam. Dan kalau untuk sore harinya itu ada cocktail evening, jadi Bobors bisa, buat Bobers yang minum alkohol ya, bisa minum alkohol free di sini sama bisa dapat cemilan juga. Dan Bocan abis ngemil sebentar terus nanya kan kamarnya udah siap atau belum, tapi ternyata belum. Jadi ya udah kita ke mall dulu karena kebetulan belum makan siang. Tadi tuh cuma ngemil masih belum kenyang Bobers. Jadi kita mau cari makan siang di Mall Grand Indonesia. Nah ini aksesnya gampang banget. Jadi dari lobby itu ada satu lorong, nanti nembus ke mallnya Bobers. Terus ya udah tinggal cari makan aja. Nah ini kita udah sampai di mallnya, lagi naik lift. Tuh di sini banyak restoran buat Bobers yang pengen jalan-jalan ke Jakarta, pengen cari hotel yang strategis ke mall, terus juga mewah. Bobers bisa pilih Hotel Indonesia Kempinski ini. Nah ini menu makan siang Bocan mampir ke warung Leko. Kita pesen gurame bledek atau bledek gitulah, gurame cabe kayak gini Bobers. Ini enak banget, gurih, terus sambelnya juga mantap. Ini padahal nggak di endorse ya Leko. Abis makan siang tadi tuh Bocan udah sempet ditelepon sama staffnya, katanya kamarnya udah siap. Jadi ya udah kita abis makan langsung balik ke hotel buat ambil kunci dan lanjut menuju ke kamar. Kamar Bocan ini ada di lantai 5 Bobers. Padahal Bocan request lantai atas tapi dapetnya di lantai 5. Mungkin yang atas untuk tipe kamar beda, Bocan kurang ngerti, tapi ya udahlah ya. Dan ini adalah tipe kamar eksekutifnya. Begitu buka pintu tadi tuh di depan ada lemari, terus di samping sini kayak ada lorong gitu, langsung menuju ke kamar tidur. Kamar tidurnya luas banget dan nuansanya modern banget ya Bobers, apalagi dia pakai kaca-kaca gitu di sekeliling meja kerjanya, terus juga furniture di belakang meja kerjanya, sampai meja kerja dan kursinya itu modern banget. Dan Bocan suka sama ranjangnya king tapi kok berasa luas banget gitu. Terus juga empuk, kasur, bantal, spray semuanya halus, berasa emang beneran tidur di hotel mahal. Dan ini ada snack Bobors. Bocan tadinya mikir ini gratis atau bayar ya, dan cara untuk tahunya itu kita lihat ada price list harganya atau enggak. Kalau misalnya ada berarti harus bayar Bobors. Tuh cemilannya bayar ya, harganya segitu lumayan.
Terus juga ada minibar di kulkasnya. Dan di area meja kerja itu disediain kartu pos, terus juga ada amplop sama kertas. Nah ini lumayan nih Bobers, amplopnya bisa dibawa buat kondangan atau buat apa, lumayan kan. Terus juga pas sore-sore gitu pintu diketok lagi dan Bocan dianterin cake kayak gini. Katanya ini udah free dan udah mungkin karena dia lihat Bocan bawa anak kali ya, jadi dia dapat tambahan free cookies kayak gitu. Oh anak-anak seneng banget makan coklat kayak gituan. Sekarang kita lihat TV-nya ya. Ini TV-nya 50 inch. Dia smart TV tapi Bobers nggak bisa nonton YouTube atau Netflix, cuma bisa TV kabel aja. Dan di sebelah sini ada mesin espresso. Jadi ini beda sama mesin kopi. Kalau mesin kopi kan bisa ada airnya lebih banyak. Nah kalau espresso ini kopi hitam doang, kopinya dikit. Dan Bocan lagi nggak punya stok susu putih, jadi kayaknya sia-sia sih kalau bikin espresso doang. Nah sekarang kita lihat area laci-lacinya. Di sini banyak gelas-gelas Bobers. Jadi gelasnya tuh nggak cuma disediain untuk minum air putih, tapi juga ada gelas wine. Terus ada termos es sama teko listrik. Nah ini minibarnya nih. Minibar hotel jangan ditanya lah ya harganya berapa. Sekarang kita beralih ke area kamar mandinya. Bocan request untuk kamar mandinya mau pemandangan yang menghadap ke Bundaran HI. Nah ini nih yang tadi bikin nunggu nih, karena katanya kamar mandi yang menghadap Bundaran HI itu belum siap. Jadi ya udahlah, nunggu dikit nggak apa-apa, yang penting terpuaskan keinginan Bocan buat berendam sambil lihat Bundaran HI kan. Tuh keren Bobers. Kalau Bobers nginep di sini pokoknya harus request pilih yang kamar mandinya menghadap Bundaran HI karena ini bagus banget pemandangannya. Nah kamar mandinya tuh luas, batapnya juga gede banget dan disediain TV nih Bobers. Jadi Bobers bisa berendam sambil nonton TV. Cuma seperti biasa, rata-rata tuh TV kamar mandi nggak sebening TV di kamar tidur nih. Terus di samping TV itu ada 2 wastafel, masing-masing juga disediain air mineral. Jadi air mineralnya itu dapat 4 botol. Dan untuk amenitisnya juga lengkap banget Bobers. Jadi ada dental kit segala macam. Dan dental kitnya ini odolnya yang bermerek, jadi bukan odol yang abal-abal. Itu salah satu penilaian hotel bintang 5 tuh dental kitnya harus bagus. Sekarang kita lihat klosetnya ya. Ini klosetnya itu kloset smart closet ala-ala Jepang gitu. Jadi Bobers nggak perlu sentuh-sentuh WC-nya, nanti dia bisa deteksi otomatis, bisa buka tutup sendiri. Dan di sampingnya ini ada area shower terpisah. Jadi untuk sabunnya tuh dia sediain 2 Bobers, untuk di kamar mandi yang shower sama yang di bathtub. Dan water heater sih nggak usah ditanya lah ya, pasti ada gitu kan. Tuh kamar mandinya juga luas, modern, semuanya bersih, kinclong. Bocan suka banget sama kamar ini nih. Sekarang kita beralih ke area balkonnya ya. Kita lihat pemandangannya. Nah ini pintunya double Bobers, keren. Salah satu poin plus juga karena dengan pintu double ini suaranya tuh lebih kedap. Kan ini hotelnya lokasinya di pinggir jalan raya kan. Jadi kadang-kadang tuh suka ada suara bocor yang mengganggu seperti knalpot berisik atau suara mobil polisi ngiung-ngiung gitu. Nah itu nggak terlalu mengganggu karena pintunya tuh kedap. Dan kita bisa lihat pemandangan kota Jakarta, tengah-tengah Bundaran HI dari sini. Dan tadi belum sempat shoot lemarinya ya. Ini lemarinya juga ada 3 pintu. Di satu pintu pertama itu ada safe deposit box, lengkap sama laundry bag dan laci-lacian. Terus juga di sebelah sini ini ada lemari untuk gantung-gantung baju, lengkap sama hangernya. Terus ada slippers. Dan di sebelahnya itu ada bathrobe sama payung. Jadi walaupun hotelnya tuh ketutup semua gitu bangunannya, tetap disediain payung, baik banget ya. Nah Bocan mau kasih lihat nih fasilitas hotel yang ada di Hotel Indonesia Kempinski. Jadi untuk breakfast itu jamnya dari jam 6 pagi sampai setengah 11. Terus juga ada kolam renang, ada spa, ada gym, dan ada banyak rulesnya nih Bobers. Nah ini eksekutif lounge-nya. Tuh peraturannya banyak ya. Untuk kolam renangnya ada di lantai 17.
Katanya kalau mau berenang kita perlu reservasi ke operator dulu. Dan sekarang kita mau berendam nih Bobor, sambil nikmati suasana sore Jakarta yang mulai kelap-kelip lampunya. Tuh, ini batapnya gede banget, muat kalau misalnya Bobors mau berendam berdua atau bertiga gitu sama kru Chills. Tenang aja, itu muat batapnya. Nah, ini adalah lalu lalang kesibukan di ibu kota. Itu logo BMW keren ya, muter gitu. Tuh, cakep ya Bobors, walaupun di tengah kota. Tapi Jakarta sekarang udah makin cantik dong, MRT udah ada, ya kan? Nah, ini kamar mandinya bisa ditutup juga Bobors, walaupun kelihatannya tadi kebuka gitu, tapi tenang, ini privasi terjaga. Banyak banget bonusnya selama nginep di Kempinski ini. Tadi kan dapat free cake tuh. Nah, sekarang Bocan dikirimin kartu Uno juga buat mainan. Katanya udah free buat tamu yang nginep bawa anak. Wah, keren ya. Cuma permainan Uno tuh terlalu rumit. Bocan nggak tahu cara mainnya, sempat browsing di Google terus udah puyeng duluan. Udahlah, terserah lah, anak-anak main berantakan aja lah. Nah, ini penerangan di dalam kamarnya ya, oke banget. Terus sekarang kita mau lihat kolam renang pas malam hari. Kolam renangnya tuh buka sampai jam 8 malam gitu. Nah, ini adalah view dari rooftop. Kolam renangnya kan ada di lantai 17 tuh Bobors, jadi udah kelihatan pemandangan dari ketinggiannya. Tuh, di sini kita bisa lihat lampu kelap-kelip. Kolam renangnya juga bagus. Walaupun udah malam, dia tetap dipercantik sama lampu-lampu hias. Nah, itu kayaknya lagi ada acara ulang tahun atau apa tuh Bobors di sana. Jadi Bocan nggak bisa kesana. Untuk poolnya ini tutup jam 8 malam ya. Poolnya air dingin. Tapi dia ada whirlpoolnya juga Bobors. Tuh, enak banget berenangnya di tengah kota Jakarta. Di tengah gedung-gedung pencakar langit, kita masih bisa nemuin oase buat santai-santai kan. Nah, ini ada jacuzzinya juga, lagi ada yang berendam nih Bobors. Sekarang kita mau makan malam. Makan malamnya tetap pesen lewat ojol, karena kalau mau balik ke mall capek jalannya. Jadi mendingan kita pesen abang ojol aja. Nah, ini Bocan pesen bebek kaleo. Jadi di deket Hotel Indonesia tuh, di Mentengnya tepatnya, itu ada bebek kaleo. Cuma sayangnya pas Bocan pesen udah habis yang goreng. Ada yang tinggal bakar. Ternyata yang bakar kurang enak dibandingin bebek gorengnya. Dan selamat pagi. Pagi hari yang cerah di Jakarta, Bocan baru lah nginep di sini tuh baru 2 hari yang lalu. Jadi ini beneran videonya masih fresh from the oven. Nah, ini suami lihat jalanan Jakarta, kata dia mengingatkan waktu dulu kerja kantoran. Tiap pagi lewat sini, tiap pagi macet-macetan. Nah, hari ini Bocan mau sarapan Bobors. Liftnya banyak banget ya buat menuju ke area lobbynya. Jadi Bobors gak perlu takut antri, liftnya banyak. Untuk sarapannya itu ada di lantai L. Ini namanya Signature Restaurant Bobors. Nah, Bocan sempat nunggu tapi cepet banget, gak sampai semenit. Terus langsung diarahin sama mbaknya untuk ke meja yang udah tersedia. Nah, ini ada puisi dari Bung Karno tadi. Bobors bertanya-tanya kenapa Bocan kali ini sarapannya gak pakai piyama. Karena malu. Ini kayaknya hotel bisnis, terus orangnya banyak yang rapi-rapi. Jadi ya udahlah, menyesuaikan aja. Bocan daripada merasa terintimidasi, insecure sendiri. Jadi untuk sarapan di hotel-hotel Jakarta, Bocan akan pakai baju lebih rapi, nggak pakai piyama maksudnya. Dan untuk restorannya, ini restorannya gede, ada area outdoor sama indoor. Terus dari segi menunya lengkap banget, variatif. Bobors bisa bener-bener bisa dipuasin sama makanan tradisional dari Indonesia. Terus juga ada makanan dari Jepang, ada makanan western. Semuanya makanannya lengkap banget. Terus ini area Japanisnya nih Bobors. Tadi ada sushi, terus juga ada gohan. Bocan juga gak tahu tuh gohan apaan. Nah, ini area bubur ayam. Terus juga ada rujak. Pokoknya pilihan menunya banyak banget, sesuai sama standar bintang 5 lah ya. Cuma kalau untuk rasa, kayaknya dia menyesuaikan Bobors. Jadi rasanya tuh nggak yang dibikin terlalu strong kayak warung Padang mana gitu. Tapi
rasanya dibikin lebih smooth, mungkin karena tamunya kan nggak semuanya orang Indonesia yang suka bumbu kuat gitu kan, jadi rasanya sih kurang terlalu strong tapi masih tetap enak di mulut. Terus kalau untuk rating sarapannya, Bocan mau kasih nilai 8,7 karena walaupun ini menunya kelihatannya lengkap Bobors, tapi ada beberapa yang menurut Bocan masih bisa ditambah, kayak jajanan pasar, kan kadang kita suka tuh ya jajan onde-onde atau serabi atau apa. Nah itu di sini belum ada. Terus kalau untuk main course-nya sih dia udah lengkap banget, cuma yang Bocan kurang itu cemilan sama di dessertnya aja. Bocan kan penggemar bubur ketan hitam, terus penggemar aneka bubur. Nah itu bubur-bubur manisnya tuh belum ada, terus sama jajanan pasar yang tadi Bocan bilang. Tapi kalau untuk dari fresh juice, kopi semua disediain lengkap, sampai ada es krim juga. Jadi untuk makanan comfort food sama healthy food sama kopinya itu udah oke ya. Nah tadi ada bakso juga, terus ada ketupat Padang. Aduh, Bocan nyesel tadi nggak ambil itu. Bocan ambilnya tuh yang semur daging, tapi mau ambil ketupatnya takut gak habis, jadi ya udah kita makan semur daging sama muffin. Muffinnya juga enak Bobors, jadi dia muffinnya tuh bukan muffin biasa, dalamnya tuh ada blueberry, pokoknya unik dan enak rasanya. Nah ini area cookiesnya tuh, ada waffle, ada croffle juga. Mungkin untuk jajanan pasar dia nggak sesuaiin karena tamunya banyakan bule apa ya. Bocan kurang paham, tapi biasanya di hotel lain pun ada makanan western dan tetap juga disediain jajanan pasar biar nggak lupa gitu kan sama lidah-lidah orang Indonesia. Terus ini juga ada berbagai macam yogurt, sampai disediain bir. Ini apa sih Bocan? Oh itu ya Bocan nggak ngerti ini apa. Taunya bajigur. Keren loh Bobors, disediain bajigur juga. Terus juga healthy juice-nya tuh Bobors tinggal ambil di botol. Itu ada yang watermelon sama yang sayuran ya. Nah ini ada sorbet, jadi Bobors bisa pesen es krim juga. Dan ini dia menu sarapan Bocan. Anak-anak Bocan kasih opor ayam sama sosis. Terus Bocan ambil semur daging sama tahu cabai hijau. Enak sih Bobors rasanya, walaupun kurang kuat bumbunya tapi masih enak. Terus ini apa nih Bocan nggak tahu nih suami ngambil apaan sih. Oh ada jamu juga tuh, lengkap ya. Jadi healthy juice, jamu sampai cappuccino semuanya mereka sediain. Nah ini opor ayamnya enak sih, anak-anak juga doyan kok. Nah ini dia mom's life, tiap pagi pasti nyuapin bocah. Kalau si adik masih mending nih, makan apa aja doyan terus cepet ngunyahnya. Kalau nyuapin si kakak tuh beneran butuh kesabaran. Dan di area restorannya di belakang itu ada playgroundnya ternyata. Playgroundnya ini bukanya tuh katanya pas jam makan siang doang. Tapi ya kalau misalnya Bobors mau main, tinggal request aja sih ke staffnya, jadi nanti diarahin. Nah ini playgroundnya mainannya nggak terlalu banyak, tapi Bocan malah suka bentuk bangunannya, unik ya. Karena kita mau check out, waktunya nggak terlalu banyak, jadi kita langsung lanjut ke area kolam renang. Kita mau lihat kolam renang pas siang-siang kayak apa kan. Kalau semalam kan pas malamnya tuh. Nah ini mbaknya ramah banget, Bocan lupa namanya siapa, tapi ramah banget. Staff yang lain harus belajar dari dia serius, karena begitu lift kebuka gitu langsung disambut, selamat pagi ibu, apa kabar. Nah itu tuh standar hotel bintang 5 harusnya servisnya kayak gitu. Nah ini adalah area fitness centernya, bagus ya. Jadi walaupun dindingnya kaca tapi langit-langitnya dari kayu, jadi unsur modern sama naturalnya itu tetap berpadu dengan harmonis cie. Nah ini kita lanjut ke area kolam renang ya Bobors. Bocan cuma lihat fitness centernya doang, olahraga mah jarang. Kita lihat kolam renang. Nah ini jalan menuju ke kolam renangnya juga bagus. Kalau malam kan dipercantik sama lampu hias, kalau siang kelihatan hijau karena banyak pepohonannya. Nah ini kolam renangnya. Kolam renangnya cukup luas, terus areanya juga kedalamannya variatif, ada yang untuk dewasa sama anak-anak.
Dan sekian review Hotel Indonesia Kempinski dari Bocan. Menurut Bocan sih ini hotelnya recommended banget deh buat bobers yang mau staycation di Jakarta. Nggak mau pusing cari makan, nggak mau pusing kena macet kalau ke mall, mendingan nginep di Hotel Indonesia Kempinski. Dan jangan lupa pakai kupon Bocan 500 Kak buat dapetin diskon. Terima kasih bobers sudah nonton, tungguin video review hotel lainnya dari Bocan. Dadah!